Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Desi Triana. Kali ini di Ngobrol Virtual. Di seri-seri sebelumnya mungkin Tribuners berjumpa dengan berbagai host Tribun Timur dan kali ini saya Desi Triana membantu ngobrol virtual pada malam hari ini. Spesialnya seperti e-flyer yang sudah diangkat di berbagai platform yang ada di Tribun Timur, mulai dari Instagram, YouTube, juga Facebook. Kita akan berbincang mengenai perjuangan dua penyintas, tapi saya minta waktunya untuk satu penyintas saja yang mewakili. Dan pastinya ini tidak asing di kalangan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar. Ini dia Bapak Kepala BRSPDF, Saiful Samad. Selamat malam, Pak. Malam, Assalamualaikum. Ya, gimana kabarnya, Pak, pada malam hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Aktivitas sudah mulai berjalan ya? Sudah mulai. Seperti biasa. Seperti biasa. Pak, istrinya lagi di mana sekarang, Pak? Ada di rumah. Ada di rumah ya? Makanya tadi saya bilang bahwa tema yang kita angkat pada malam hari ini sebenarnya perjuangan suami istri melawan COVID-19. Tapi karena ada Bapak Saiful Samad yang mewakili saja, Pak ya, satu suara. Ya, Pak. Pak, ngomong-ngomong tentang perjuangan melawan COVID-19, sekilas sebelumnya ini mungkin beberapa kali kita sempat ngobrol bersama, Pak. Ini bukan pertama kalinya kita ngobrol. Beberapa bulan yang lalu saya sempat ke BRSPDF, bertemu langsung dengan Pak Saiful Samad sebelum adanya pandemi virus corona ini. Dan saya tiba-tiba kaget melihat opini Bapak yang muat di platform Tribun Timur tentang perjuangan Bapak dengan istri melawan COVID-19. Informasi itu benar-benar membuat saya kaget karena saya kenal secara langsung dengan Bapak dan saya langsung menghubungi Bapak dan mengajak akhirnya malam hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol virtual. Ya, Pak? Ya. Pak, saya ingin mungkin memulai dengan bagaimana itu bisa terjadi? Wah, ini kalau pertanyaan ini agak susah dijawab bagaimana itu bisa terjadi karena kita nggak lihat, musuhnya kita nggak lihat ini. Jadi awalnya kan demam begitu, jadi biasa beraktivitas biasa, terus tugas kantor sebelumnya satu minggu sebelumnya agak banyak kontak dengan orang lain karena tugas kantor terus sebagai relawan juga. Dengan pandemi ini saya sama teman-teman, baik teman-teman kantor maupun teman-teman relawan, sejak ada pandemi itu saya terus bergerak membantu orang, jadi banyak kontak memang dengan orang lain. Ya, apalagi kemarin sempat saya masih terima 2 kali rilis tentang penerimaan bantuan dari BRSPDF sendiri. Iya, betul. Itu terus seperti apa itu, Pak? Karena baru 2 minggu lalu rilisan tentang kesembuhan Bapak. Ya. Kita mungkin bisa ceritakan mulainya dari bulan berapa, tanggal berapa, mungkin masih diingat runtutan kejadiannya. Ya, jadi saya ulangi, saya banyak aktivitas 1 minggu sebelumnya, sebelum saya sakit demam. Itu saya masih sempat masuk kantor hari Senin tanggal 3 kalau nggak salah. Bulan berapa? 3 Juni. 3 Juni ya? 3 Juni saya masih masuk kantor, walaupun malamnya itu memang sudah agak nggak enak ini sudah nggak fit kayaknya, cuman saya masih sempatkan, saya kira kalau beraktivitas ini nanti penyakitnya biasanya kan sembuh begitu kan, kalau ada aktivitas. Nah ternyata sampai di kantor jam siang itu masih demam gitu kan, akhirnya saya minta pulang, izin sama teman-teman di kantor untuk pulang lebih awal. Nah itu demam, dikasih obat sama istri seperti obat-obat demam biasa seperti itu. Nah, itu berlangsung saya udah janji kan nanti ke kantor 3 hari lagi saya mau istirahat dulu karena sakit ini kan. Insya Allah 3 hari ke depannya bisa masuk lagi. Nah, ternyata sampai 5 hari masih demam terus. Istri saya ambil inisiatif untuk ronsen karena sudah mulai curiga. Yang sampai itu karena selama ini kan demam 3 hari itu saya sama sih nggak ada kecurigaan ke sana gitu kan. Iya. Betul-betul kita anjuran pemerintah, anjuran ulama kita. Protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan kita di kantor juga saya paling bicara ke teman-teman untuk tetap pakai
melaksanakan anjuran pemerintah itu protokol kesehatan. Jadi nggak ada kecurigaan ke sana. Nah, nanti 5 hari begitu, saya ngajak ke rumah sakit, ke prakteknya untuk ronsen, dan hasil ronsennya ada kecurigaan ke sana. Akhirnya besoknya di rapid testnya negatif, terus lanjut swabnya kan langsung ada hasilnya nanti 3 hari kemudian. Nah itu swabnya itu hasilnya positif, begitu langsung ke rumah sakit. Jadi itu rentetan peristiwa hampir seminggu ya Pak ya? Hampir seminggu. Ya, seminggu. Seminggu 5 hari merasakan demam, setelah 5 hari merasakan demam, merasa kecurigaan lalu menjalani tes ronsen terlebih dahulu. Dan hasil rapidnya juga menyatakan bahwa itu non reaktif, kemudian pada saat di swab lalu itu positif. Ya, betul. Apa pertama yang Pak Saiful Samad rasakan? Nah, ini waktu sebetulnya sudah tidak kaget lagi, karena saya waktu swab itu saya udah curiga juga, udah ada kalau istri saya kan sudah kebetulan istri saya dokter radiologi, jadi dia bisa kayaknya ada kecurigaan seperti sana. Nah, saya sudah mulai mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri supaya tidak drop, gitu, tidak kaget dan berusaha menjaga bahwa kalaupun positif saya bisa lebih tenang siap menghadapi seperti itu. Jadi pada saat nyatakan positif ya lebih nggak kaget lah dia menghadapi itu karena saya sudah siap lebih awal seperti itu. Nantinya sudah saya siapkan lebih awal bahwa itu nanti bisa saja kemungkinan besarnya positif seperti itu. Bagaimana dengan istri dan anak-anak? Nah ini justru itu yang saya khawatirkan anak-anak, karena anak-anak saya kan ada anak kecil yang dekat sama saya, tidur sama-sama Tapi sejak saya di ronsen dan ada kecurigaan istri saya itu bahwa ada kemungkinannya ke COVID, anak-anak saya sudah bisa kamar seperti itu. Oh, sudah ada jarak gitu. Lebih awal lah. Nah, alhamdulillah pada saat di tracking, setelah saya positif kan di tracking sama pihak dinas kesehatan puskesmas setempat, alhamdulillah anak-anak negatif hasil swabnya, masih dalam bukti. Lalu istri seperti apa? Nah, istri kan setiap hari dampingi saya, merawat saya, jadi 2 hari sebelum ke rumah sakit itu sudah demam juga. Demam juga. Nah, itu dia waktu swab itu sudah nyatakan positif, dia telepon teman sejawatnya di rumah sakit. Saya juga demam, kalau begitu masuk juga pasti sudah kena juga itu, tertular juga. Dan akhirnya dirawat ya Pak ya? Hanya dirawat ya. Kalau begitu, pada saat dirawat itu sudah demam hari keberapa pada saat dirawat? Nah, saya sudah, kalau demam saya itu saya masuk rumah sakit itu dengan suhu 36 lebih, jadi sudah nggak demam. Oh, sudah demam. Oke. Terus istri saya yang demam justru, baru demam. Nah, cuman pada saat sampai di rumah sakit itu saya merasakan sesak itu sampai di rumah sakit, naik tangga, kebetulan liftnya rusak itu lari, naik tangga saya sesak begitu. Sudah mulai sesak nafas ya? Sudah mulai sesak nafas pada saat itu. Nah, iya, jadi kenapa saya bisa sesak begini? Bahkan saya ditanya di rumah, sesak enggak? Saya bilang tidak, biasa aja. Nah, nanti pada saat naik tangga, itu baru terasa sesak. Nah, terus di tes saturasi itu tes tingkat peredaran oksigen udara dalam tubuh itu ternyata sangat rendah sekali, dan ini berbahaya karena salah satu COVID itu yang menyerang paru-paru dan kadang seseorang tidak merasakan sesaknya, tiba-tiba langsung drop saja dan itu sudah susah untuk tertolong. Dan itu yang saya alami, salah satu itu yang saya alami, saya tidak merasakan sesak, saya tidak merasakan kekurangan oksigen. Nanti pada saat di tes saturasi oleh dokter, baru dinyatakan bahwa saya sudah kekurangan oksigen. Seperti itu ya Pak ya. Pak,
Ini kan bersamaan dengan istri Bapak, tapi Bapak yang lebih dulu, terkena lalu istri Bapak. Ya. Pak, sebelumnya mungkin pada saat Bapak dinyatakan positif, apakah Bapak tidak mengilas kembali kira-kira saya sudah bertemu dengan siapa ya? Saya kira-kira dapat virus ini dari mana ya? Apakah tidak pernah terpikir seperti itu? Ya, tidak pernah terpikir karena saya apalagi saya tuh menjaga sekali apa, menjaga sekali. Jadi siapapun ketemu saya tetap jaga jarak, apa semua. Cuma saya nggak tahu apakah dalam perjalanan ketika mungkin mampir ke ATM atau ambil di toko, mampir di toko, tapi untuk kayak ke mall, ke kafe apa, selama pandemi ini saya tidak pernah melakukan aktivitas-aktivitas di luar kantor seperti itu. Untuk masa penanganannya sendiri seperti apa, Pak? Apanya? Pada saat dirawat? Oh ya, nah ini ada apa yang saya sangat kaget itu, saya sudah siap untuk dirawat dengan apa saya sampaikan tadi, jadi sampai saya sudah secara mental saya kalau siap. Nah, tapi Jadi pada jadi saat jadi sebelum sudah terkena ini memang sudah siap istilahnya lahir batin menerima ya, apapun yang terjadi? ya waktu di swab itu saya menyiapkan mental bahwa seperti itu. Nah, apa yang saya kagetkan itu ketika yang saya jelaskan ternyata saya sudah agak berat. Hmm. Memang demamnya tidak ada, tapi yang paling yang berat itu adalah sesak nafas dan sudah menyerang paru-paru seperti itu. Dan ini hampir dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi, rumah sakit apa regional, Wahidin, dan di situ yang berat-berat bisa duduk di situ, tapi di Wahidinnya juga tanda kutip, alhamdulillah penuh di sana, Ya. tinggal dirawat, terus masuk di ICU juga penuh, akhirnya dirawat di kamar saya sama istri. Itu pun saya disampaikan ke istri setelah masa krisis saya sudah selesai, baru sebenarnya itu kamu mau dirujuk ke sana gitu. Cuma mungkin dia nggak nyampaikan ke saya pada saat masa-masa krisis itu. Oh, seperti itu, Pak. Pak, Ya, apa yang membuat, atau pada saat masa perawatan itu sendiri, apa yang Pak Saiful Samad jalani? Kan kita tahu sendiri ya, kalau untuk dari pihak rumah sakit pasti penanganannya ya olahraga, berjemur, makan makanan sehat. Kita ingin tahu dari Pak Saiful Samad sendiri yang merasakan itu seperti apa? ya. Jadi kalau khusus untuk yang dirawat itu belum ada olahraga karena kita nggak bisa berolahraga. Oh, Diinfus. jadi memang yang pada masa penyembuhan itu belum belum ada yang bisa berolahraga ya? Belum, nggak ada, karena nggak bisa keluar dari ini. Jadi kita diinfus terus eh, apa suntikan-suntikan semua lewat infus, obat-obatnya lewat infus semua, ada yang oral juga. Makanya nggak ada aktivitas olahraga. Apalagi dalam kondisi saya yang tetap itu nggak tidak mungkin beraktivitas banyak seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi Ya, jadi tidak semua pasien COVID-19 itu disiapkan mungkin fasilitasnya untuk mereka berolahraga ya? Kecuali itu mungkin untuk yang OTG orang tidak bergejala, nah, itu cuma oh, ya ya dirawat ya. yang istilahnya apa wisata COVID. Nah, Ya, wisata COVID di hotel. Kalau yang dirawat, ya betul-betul dirawat seperti orang sakit. jadi Pak Saiful Samad menjalani itu selama berapa lama? Sebulan, pas. Ke kenapa bisa sebulan? Sebulan itu karena itu tadi, kalau istri saya itu 2 minggu cuma. 2 minggu. Jadi saya dirawat di rumah sakit bersama istri sekamar. Nah, cuma kan kondisinya berbeda. Ya, Saya sudah agak sudah agak berat karena agak terlambat dengan penanganannya karena sudah 1 minggu di rumah, baru ditangani di terapi dokter secara COVID. Istri saya itu nanti langsung kena dinyatakan positif di rumah sakit, langsung dirawat COVID seperti itu. Jadi proses penyembuhannya lebih cepat. Kalau saya agak lama karena seperti itu. Nah, jadi biasanya dikasih obat-obatan, vitamin, terus antivirus, diinfus cairan, seperti itu. jadi selama 1 bulan apa saja yang dilakukan? Selain minum obat, berbaring, atau kondisinya memang betul-betul sangat berat ya, Pak ya?
Ya, jadi masih bisa. Alhamdulillah, walaupun di input, dikasih apa, oksigen itu masih bisa ke sendiri, ke apa, makan sendiri. Nah ini yang beratnya di apa di penyakit kalau terpapar COVID ini kita harus kita harus apa ya tidak bisa dibantu oleh orang lain karena tidak ada yang jaga kan. Jadi semua Ya. aktivitas itu harus dilakukan dalam kondisi sakit. Nah, seperti jadi eh, seperti itu dan yang saya lakukan itu selain obat-obatan dokter, ya saya alhamdulillah cukup terhibur dan cukup termotivasi dengan keluarga. Ada keluarga yang terus mendoakan, yang mengadakan pengajian tiap malam. Sampai pengajian pun diadakan ya Pak ya? Iya, ada keluarga besar saya mengadakan pengajian tiap malam, mendoakan saya lewat Zoom, jadi saya bisa lihat sampai berapa 50 orang. Dan ada juga teman-teman anak-anak kami di Balen mengadakan doa bersama. Ini yang selain dengan anak-anak saya sendiri, keluarga saya sendiri yang membuat eh, apa ya, selain terharu, begitu banyak yang mendoakan seperti itu, ini membuat apa semangat untuk sembuh itu lebih termasuk pemerintah. Ya, dari rentetan 1 bulan itu berapa lama Pak Saiful sudah merasakan bahwa ini kondisi saya sudah mulai membaik? 2 minggu. Selama 2 minggu? Ya, 2 minggu itu saya melewati masa-masa kritis itu. Dan itu setelah 2 minggu setelah dicabut infus apa semua tidak pakai ini lagi oksigen dan tidak diterapi nebo namanya. Itu 2 minggu saya sudah bisa beraktivitas, artinya bisa olahraga tiap pagi sore, olahraganya di dalam kamar saja, mondar-mandir seperti itu. Nah, ya jadi seperti itu ini yang sampai 2 minggu di swab, menunggu hasilnya, di swab lagi, menunggu lagi hasilnya. Berarti hampir istilahnya ada waktu-waktu tertentu untuk dites kembali ya? Iya, jadi dokter akan melihat kondisi pasien, dokter yang menentukan kapan di swab. Saya 7 kali di swab. Dalam 1 bulan 7 kali di swab? Ya, gimana tuh rasa tenggorokannya itu gimana itu? Mungkin sudah terbiasa di swab, jadi alhamdulillah saya tidak merasakan apa-apa biasa. Walaupun agak ini juga, paling cuma bersin atau tidak ada yang masalah. Tidak terlalu bermasalah di saya ketika di swab. Karena lumayan berat juga tuh Pak, kalau ngelihat orang di swab aja kita langsung kayak merinding disco. Ya. Pak Saiful. Deg-degan hasilnya kayak nunggu hasil ujian gitu. Iya, benar banget. Apalagi tuh alatnya kecil masuk ke hidung, sampai ke tenggorokan, itu kan pasti agak geli-geli gimana gitu Pak ya? Ya. Pak Saiful Samad, dalam 1 bulan tersebut mungkin saya yakin sekali Bapak menjalani sesuatu yang berat dalam hidup Bapak selama 1 bulan, merasakan terbaring karena COVID-19 dan ini merupakan bukan salah satu ya, virus yang baru ditemukan. Apa momen terberat yang Pak Saiful jalani selain terbaring saja dalam rumah sakit? Jadi yang tadi itu 2 minggu pertama pada masa krisis dibantu. Nah ini yang paling berat, bagaimana yang manusiawi ketika saya mau berpikiran macam-macam seperti itu, berpikiran negatif, gimana nanti saya, gimana nanti keluarga saya, gimana nanti anak saya, seperti itu. Jadi ini yang karena kan ya biasa kan kita dengar dari dari grup WA ada memasukkan memposting COVID, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Ini yang berapa yang sembuh terus di televisi di mana pun kan ini yang bikin biasa pikiran itu kembali memikirkan hal-hal yang
seperti itu yang bisa membuat kita jadi drop seperti itu. Berarti selama sakit Pak Saiful juga memantau ya perkembangan COVID-19 di Indonesia? Saya usahakan tidak ini, sedapat mungkin saya tidak mengakses hal-hal yang berbau COVID. Alasannya Pak Saiful? Nah, alasannya itu tadi, karena walaupun bagaimana namanya manusia biasa, walaupun saya bilang tadi saya sudah mempersiapkan diri, siap mental semua, tapi ketika namanya manusiawi, ketika kita mendengarkan ada lagi meninggal karena COVID, ada lagi seperti itu. Jadi televisi dalam kamar itu saya matikan, grup-grup WA saya tidak terlalu banyak baca, kecuali yang grup keluarga. Yang lain itu saya tidak, karena di grup keluarga dan grup keluarga itu banyak yang biasa kan banyak posting-posting COVID apa semua seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan, terus ya seperti itu, berdoa, istighfar dan sebagainya. Sempat saya baca juga beberapa tulisan kalimat ya, mungkin tidak bakal saya ungkap di sini, buat para Tribuners yang ingin membaca bisa langsung searching di platform Tribun Timur pastinya. Pak Saiful, saya ingin tahu apa keyakinan Pak Saiful bisa sembuh dari COVID-19? Selain karena sokongan obat dari tim medis, selain itu apa keyakinan terbesar bahwa saya bisa sembuh saat ini karena apa? Ini yang merinding saya pertanyaan. Jadi saya nggak yang membuat saya bisa sembuh karena ada anak saya. Kenapa anaknya? Ya, tunggu. Saya paham Pak Saiful. Nah, jadi ada anak saya, ada keluarga saya, dan saya harus dampingi terus. Anak saya belum apa-apa, masih ada yang masih kuliah, yang paling kecil masih ada yang SMA, ada yang paling kecil. Ini yang membuat saya harus sembuh. Seperti itu. Terus yang kedua ada saudara-saudara saya yang mudah-mudahan ketika saya sembuh ini harus bisa bantu, lebih banyak bisa membantu, lebih banyak bisa bermanfaat. Dan saya berdoa bahwa ketika saya selesai di sini maka banyak hal yang belum bisa saya yang saya cita-citakan, yang harapan-harapan saya banyak yang belum bisa saya wujudkan untuk sekarang ini. Dan saya berdoa bahwa ketika saya sembuh saya berusaha lebih banyak untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk anak-anak saya, untuk keluarga. Dan yang membuat saya merasakan bahwa kalau saya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala karena banyak yang mendoakan. Ya, sedikit Pak Saiful, mungkin saya mengulas kembali tentang pertemuan kita pada waktu itu di ruangan Bapak. Saya sempat ngobrol sama Bapak bagaimana awal mula Bapak memilih karir di istilahnya karir walaupun di pemerintahan, tapi memilih untuk berkarir di tempat sosial, bertemu dengan orang banyak dengan alasan senang membantu. Bapak masih ingat percakapan kita pada saat itu? Ya. Bapak bilang dengan alasan karena senang membantu, ada rasa tersendiri. Apakah pada saat itu teringat kembali lagi momen-momen Bapak, mungkin bukan dalam artian gini ya Pak, bukan kita menyebut kembali kebaikan kita terhadap seseorang, tapi apakah momen-momen itu kembali teringat lagi bahwa saya merindukan mungkin turun ke lapangan lagi, ketemu sama siswa-siswa saya. Betul. Jadi itu yang memang setiap hari saya ingat bagaimana dengan ketika saya kan selama pandemi ini saya walaupun teman-teman saya pastikan untuk WFH, tapi saya tetap WFH karena saya ingin memastikan bahwa anak-anak saya yang disabilitas ini saya harus pastikan dengan saya berada di tengah-tengahnya bahwa dia aman. Seperti itu. Jadi itu yang ini terus bagaimana setiap hari saya bergaul sama mereka,
Dan ini yang menjadi penyemangat juga bahwa saya harus sembuh. Saya harus sembuh untuk mereka, untuk keluarga saya. Seperti itu. Dan dokter memang menyarankan seperti itu. Bahwa harus kita harus pikiran-pikirannya harus positif terus. Terus karena ini sangat berperan sekali dalam proses penyembuhan. Jadi bukan obat-obatan dan karena proses saya baca literasi juga, beberapa literasi bahwa imun itu memang terbentuk dari ketika kita berpikiran positif dan itu sangat membantu sekali. Dan dengan mengingat keluarga, mengingat siswa-siswa itu yang menjadi kekuatan tersendiri untuk Pak Saiful Samad bisa sembuh Ya. dan hari ini bisa ngobrol lagi bersama kita. Alhamdulillah. Dengan kondisi yang sangat, saya sudah lihat sangat segar bugar ini Pak. Pak, ini terlepas dari sakit Bapak sembuh selama 1 bulan lamanya merasakan bagaimana COVID, virus menyerang tubuh Bapak. Di satu sisi lain juga kita tahu sendiri bahwa banyak pro dan kontra terkait virus ini. Ya, banyak sekali yang masih tidak percaya mungkin, banyak sekali yang masih yang ada juga yang masih mengemban teori-teori yang beredar di luar sana. Kalau dari pandangan Pak Saiful Samad sendiri yang sudah merasakan bagaimana dahsyatnya virus corona masuk ke dalam tubuh Bapak itu memandang hal-hal seperti itu seperti apa, Pak? Saya ketika baca seperti itu orang-orang berpandang seperti itu perasaan ingin memindahkan virus biar bisa merasakan bahwa kenapa saya ini sebenarnya begini, kenapa saya mau tanda kutip menulis kisah ini di saat COVID dan sekarang bersidang diwawancarai karena termasuk salah satunya bahwa saya ingin menyampaikan pesan bahwa itu ada terlepas mau konspirasi mau apa mau teori apa tapi jelas virus itu ada dan itu yang harus kita lawan bersama dan saya tidak peduli apakah itu ada orang yang konspirasi sengaja diciptakan atau apapun itu tidak perlu jadi kalau saya sih saya tidak memikirkan itu. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat saya, keluarga saya, orang-orang yang kenal saya pada khususnya atau hal umum yang sempat baca atau mendengar ini melihat ini bahwa virus itu benar-benar ada dan saya sudah membuktikan bahwa COVID itu ada dan bisa sangat membahayakan kita apabila ini tidak ditangani secara serius. Apabila kita tidak menyepelekan hal ini karena masih banyak di antaranya tadi sudah disampaikan bahwa banyak yang tidak percaya bahkan sekarang sudah banyak yang lengah karena dengan kebiasaan baru ini merasakan bahwa berpikiran bahwa sudah normal kembali. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin pesan-pesan yang saya ingin sampaikan itu seperti itu bahwa terlepas apa ada konspirasi sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu. Kalau menurut saya abaikan itu bahwa ada yang jelas virus itu ada dan itu menyerang siapa saja. Saya yang alhamdulillah saya selama ini saya dengan istri saya orang kesehatan COVID dengan segala usaha untuk tidak terpapar virus itu mematuhi anjuran pemerintah melaksanakan protokol COVID itu tapi ya kalau tetap kita terpapar apalagi orang yang menyepelekan seperti itu karena kan trennya belum turun kan masih naik dan itu membuktikan bahwa masih ada dan itu kita harus hati-hati di situ. Bahkan pemerintah sudah mencoba bukan menutup akses, tetap membuka akses tapi tidak secara terbuka lagi seperti terus mengumumkan bahwa berapa jumlah pasien, tapi itu bisa terus kita pantau melalui situs. Ya. Pak,
Pak Saiful Selamat sendiri apakah pernah bertemu dengan orang-orang yang langsung menyampaikan hal-hal seperti itu yang saya sampaikan tadi? Pernah bertemu? Oh, saya belum pernah. Kalau saya ketemu sama teman-teman, saya sampaikan apa yang saya alami, dan belum ada yang menentang bahwa mengatakan bahwa itu tidak ada itu. Sebelum ada yang apa yang berdiskusi dengan saya, itu belum ada yang menyampaikan. Mungkin kalau kita di sini tidak ada kayaknya, kalau di Makassar itu Iya. yang berpikir bahwa itu ada konspirasi, bahwa Benar. itu tidak ada, COVID itu tidak ada, itu kayaknya kita yang, kalau pemikiran saya sih tidak ada, dan cuman yang menyepelekan yang ada. Yang menyepelekan yang banyak. Yang banyak. Yang menyepelekan yang ada, yang menyepelekan yang ada atau yang menyepelekan yang banyak ini? Iya, betul. Kalau di sini kayak di Makassar kayak begitu. Tapi rata-rata sudah mulai pakai masker semua sih. Ya, ya. Enggak. Setidaknya langkah awal sudah mulai berbenah ya. Pak Saiful Samad, apa yang berubah setelah dari kesembuhan ini? Apa saja yang membuat diri secara pribadi ya, yang membuat dari diri Pak Saiful Samad ini berubah? Ya, jadi banyak hikmah yang bisa saya dapat. Pertama, itu kenapa saya harus menulis ini. Oh, ini adalah sejarah peristiwa yang sangat berkesan di saya. Saya baru merasakan, saya tuh alhamdulillah belum pernah sakit sampai dirawat di rumah sakit, alhamdulillah. Dan ini baru pertama kali dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang penyakit viral seperti penyakit viral seperti ini. Nah, penyakit yang mendunia. Awalnya di rumah sakit itu banyak hal yang saya dapatkan, makanya ini salah satu kenapa saya menulis, bagaimana perjuangan petugas kesehatan, dokter, perawat, laboratorium, sampai cleaning service, pengantar makanan, ini betul-betul saya bisa rasakan ketulusannya, keikhlasannya. Bahkan ada yang beberapa orang sudah terpapar, sembuh, lanjut lagi. Seperti itu. Ini yang terus bagaimana kami saling menyemangati di antara pasien. Ada teman ada tante dari teman saya minta karena dia umurnya 62 agak tua, terus paranoid, takutan. Saya harus semangati, dimotivasi terus. Saya telepon tiap hari, padahal di sebelah kamar saya itu saya telepon terus, Ibu, saya ini lebih parah dari saya. Alhamdulillah sekarang kondisi saya sudah baik, apalagi Ibu tidak mengalami gejala-gejala seperti saya. Insya Ibu bisa sembuh. Nah, ini kita saling menyemangati di dalam. Terus yang paling hikmah yang paling ini ke saya adalah mungkin saya di pengajian keluarga itu hampir dalam beberapa kali pengajian kita biasa datangkan, keluarga datangkan ustaz secara virtual, dan kita bisa banyak mentik bahwa apa yang dialami, katakanlah musibah yang kita alami itu ada 3 hal. Kenapa? Ada yang karena ujian, terus cobaan, teguran, dan hukuman. Nah, saya ambil di yang tengah-tengah saja, teguran. Nah, ternyata masih banyak, mungkin masih banyak perlakuan kita, tindakan kita, ucapan, apa yang membuat Allah menegur kita dengan cara seperti ini untuk bisa kembali ke jalannya, on the track. Yep. Nah, jadi itu yang paling dapat saya ambil di situ ketika saya dalam kondisi sakit, dengan hikmah yang saya bisa petik di situ. Itu yang paling yang paling yang paling berkesan, bahwa saya memang harus memperbaiki diri, karena kalau saya berpikir wah ini hanya ujian, maka saya menganggap bahwa saya dalam kondisi baik-baik saja di Allah Subhanahu di dalam menjalankan syariat-syariat. Tapi ternyata
dan saya ambil itu sebagai teguran supaya saya motivasi diri bahwa saya harus lebih baik lagi seperti itu. Ya, ini Pak, dengar-dengar juga kan ketika orang sudah terpapar dengan dari virus corona sendiri, itu virusnya bisa balik lagi ke dalam tubuh. Apa upaya dari Pak Saiful Samad untuk mencegah hal itu kembali terjadi? Bagaimana? Seperti kita ketahui kan banyak ucapan atau beberapa dokter yang mengatakan bahwa virus corona ini bisa kembali lagi jika kita sudah terpapar, istilahnya sudah ada resiko untuk bisa terkena lagi. Ya. Ya. Kalau dari Pak Saiful Samad sendiri untuk mencegah itu kembali terjadi, apa-apa saja yang Pak Saiful Samad lakukan? Ini kan banyak sekali teori-teori yang berkembang. Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang bahwa kita sudah punya antibodi untuk itu. Bahkan saya pernah lihat di YouTube itu di rumah sakit Gatot Subroto, orang yang pernah sudah sembuh dari COVID itu bisa menyembuhkan orang lain dengan donor plasma darah. Nah, mudah-mudahan ini yang terjadi sama saya, sehingga saya bisa mendonorkan plasma darah saya untuk yang orang-orang yang membutuhkan. Nah, tapi tetap tadi yang pertanyaannya apa yang tetap kita harus tetap waspada bahwa kalaupun dengan pertimbangan bahwa itu bisa masuk kembali, artinya kita terserang kembali, saya kira tidak ada jalan lain kecuali tetap melakukan mengikuti anjuran-anjuran tadi protokol kesehatan. Nah, dan mungkin kita harus lebih hati-hati lagi kalau dulu kemarin menjalankan protokol kesehatan dengan katakanlah biasa, mungkin ini yang agak lebih ekstra biasa lagi, lebih hati-hati lagi seperti itu. Nggak ada jalan kecuali itu tadi yang biasa kita dengar 4 cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, seperti itu. Dan itu mungkin yang sekarang diterapkan juga di rumah Pak Saiful Samad nih. Apakah lebih hati-hati lagi bertemu dengan orang atau seperti apa? Kalau berhati-hati tidak, mungkin ini juga yang perlu diluruskan karena banyak orang terlalu berhati-hati sampai dia merusak hubungan, merusak silaturahmi. Benar. Dia jaga jarak terlalu jauh sampai dia tidak mau menegur, tidak mau. Karena kan kita ini adalah mantan-mantan. Tapi Pak, begini, Bapak pernah tidak? Karena kan ini virus yang seperti tadi saya katakan ya, virus baru dan banyak orang yang belum paham dengan adanya virus ini. Banyak yang sampai istilahnya didiskriminasi karena virus ini. Saiful Samad sendiri pernah merasakan hal itu? Cuman kalau saya sih alhamdulillah waktu di kantor teman-teman welcome dengan kedatangan saya sampai anak-anak saya sudah menghindar untuk dipeluk, tetap aja dia peluk saya. Mereka sepertinya rindu, Pak. Ya, rindu, terus teman-teman juga nggak ada yang aneh-aneh. Saya nggak tahu, tapi yang beberapa keluarga, ada keluarga terus ada teman juga merasakan itu, dia sampaikan ke saya. Dan itu kenapa saya menulis itu, ini salah satunya juga bahwa sebagian dari kita masyarakat atau orang-orang sekitar kita dengan ketidakpahamannya itu sehingga membuat mereka menganggap bahwa virus ini adalah aib yang harus dijauhi. Penyakit ini adalah kutukan yang tidak boleh kita mendekat di situ, nanti kita kena juga. Padahal dukungan orang-orang terdekat kita sudah rasakan bagaimana dukungan orang-orang terdekat dari kita itu sangat luar biasa pengaruhnya di dalam proses penyembuhan, dan ini yang harus dipahami oleh keluarga-keluarga. Ketika kita ada keluarga yang terpapar atau ada tetangga yang terpapar, ini kita tidak boleh jauh dari mereka. Dalam artian tetap kita mendukung. Lewat telepon saja kalau memang tidak mau mendekat, lewat telepon saja mendoakan atau jangan jaga jaraknya langsung memutus tali silaturahmi sampai social distancingnya sampai tidak pernah WA. Ya, itu. Sampai tidak pernah telepon.
Nomor teleponnya malah social distancing juga, Pak. Ya, sampai keluarganya pun, misalnya saya punya keluarga dijauhi juga, padahal dia nggak apa-apa kan. Iya ya, Pak ya. Nah, seperti itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini tidak jaga jarak, tidak seperti itu, jangan sampai jaga jarak tidak menjaga silaturahmi. Seperti itu. Langsung nomor teleponnya yang social distancing, Pak. Ya, diblokir. Pak, kalau boleh tahu sekarang apa yang Bapak rasakan? Apakah lebih bahagiakah atau seperti apa? Alhamdulillah saya bisa lebih fresh lagi, apalagi insya Allah mudah-mudahan tetap istiqomah dengan apa yang saya jalani ini, dan ini bisa membuat kita lebih tenang, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini berbagi itu bisa bermanfaat, walaupun saya juga tidak merasa yakin bahwa ini pengaruhnya besar, tapi minimal ada orang yang tahu bagaimana bagaimana menghadapi COVID, bagaimana menghadapi orang yang COVID, bagaimana menghadapi orang yang punya keluarga yang COVID, seperti itu. Kalau dari istri Bapak sendiri pada saat sembuh 2 minggu itu, apakah langsung kembali ke anak-anak, merawat anak-anak? Kalau istri saya, kalau kembali dari rumah saya kan tetap dianjurkan sama dokter untuk tetap isolasi mandiri di rumah, tidak kontak dulu dengan keluarga yang lain. Seperti itu nanti ada kalau istri saya di isolasi mandiri 2 minggu, jadi itu selama 2 minggu itu tetap di kamar, makan seperti itu, anak-anak belum bisa gabung, dan sekarang alhamdulillah istri saya sudah kembali ke rumah sakit, membantu orang memeriksa pasien COVID lagi. Jadi kembali jadi relawan lagi nih, Pak? Kembali, insya Allah. Wah, luar biasa. Pak, sekarang aktivitasnya bagaimana dengan BRSPDF? Apa di sana masih aktif? Atau masih jeda dulu nih? Nggak, seperti biasa kita tetap namanya tugas, dan ini kan apapun resikonya, kalau itu adalah amanah, insya Allah kita harus jalani. Kalau sejauh ini kira-kira apa yang baru dari BRSPDF, Pak? Mungkin para Tribuners ingin tahu juga kira-kira apa yang baru dari BRSPDF. Apa ya? Sementara ini kita karena masih pandemi, kita berusaha anak-anak itu beraktivitas di dalam, kita mulai kembangkan agrobisnis. Agro apa ya namanya? Jadi kita bikin hidroponik yang dikelola oleh anak-anak, sementara kita jalan gitu, supaya. Tapi berbagi sedikit Pak, waktu awal-awal saya juga sempat lihat anak-anak itu membuat olahan jamu. Oh ya. Ya, dan saya juga sempat mencicipinya. Termasuk itu, jadi anak-anak bikin itu bagaimana supaya mereka tidak bosan, karena kan sebelum pandemi itu ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan di luar. Yep. Nanti selama pandemi anak-anak itu kita karantina di dalam kompleks, dan tetap diberikan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa dikembangkan di daerahnya. Ya. Dan ini tidak terasa waktu kita ngobrol sudah sejauh ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Saiful Samad. Salam sama keluarga, salam sama istri, salam sama anak. Dan sekali lagi Bapak sehat-sehat selalu biar bisa terus menjalankan aktivitas bersama teman-teman juga di BRSPDF. Dan sukses selalu Pak. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, tapi bukan ngobrol-ngobrol terkait COVID lagi. Kita nanti ganti topik. Ya Pak? Ya, betul. Dan mudah-mudahan juga Bapak bisa tetap membantu untuk menjadi relawan COVID-19. Ini luar biasa banget. Sudah sebelumnya jadi relawan COVID, terus terpapar COVID, dan kembali turun lagi tanpa ada rasa takut terpapar kembali. Dan mudah-mudahan tetap kita. Oh ya, ada ketakutan, tapi ya tetap waspada itu. Waspada saja ya. Waspada. Oh ya Pak, saya sempat mau tahu lagi nih terkait tulisan Bapak perjuangan melawan COVID-19.
Ya. Dari kata melawan mungkin, saya ingin tahu kalau kalau dari kata melawan itu mungkin istilahnya ada sebuah perjuangan. Perjuangan apa yang Bapak sudah lakukan? Eh, Pertama kata melawan itu saya ambil diksinya itu bahwa saya ingin memberikan pesan bahwa penyakit ini bisa kita kalahkan. Yap. Penyakit ini bisa kita kalahkan. Jangan ada yang cepat menyerah, jangan langsung drop ketika dinyatakan positif, karena penyakit ini sama dengan penyakit lainnya, bahwa ini kita bisa kalahkan dalam artian kita bisa sembuh. Itu kenapa ambil kata melawan. Terus melawan itu apa yang saya lakukan tadi saya sudah sampaikan bahwa melawan mulai dari awal ketika di swab. Kita harus pertama-tama meyakinkan diri untuk siap menerima kenyataan itu bahwa kita terpapar COVID-19. Kemudian di rumah sakit tetap selalu yang pastinya jangan sampai lupa berdoa, sholat, istighfar dan lain sebagainya, itu yang diperbanyak, dan saya kira itu sangat sangat ampuh sekali. Dan yang paling sangat membantu tadi saya jelaskan, dukungan orang banyak, dukungan orang banyak ke kita, mulai dari keluarga, anak-anak, keluarga besar, itu yang betul-betul sangat membantu. Jadi itu pesan yang ingin saya sampaikan, tolong kepada yang mendengar ini atau yang membaca tulisan ini, ketika ada keluarganya, ketika ada orang terdekatnya, siapapun yang kita bisa tahu bahwa dia terpapar COVID, terkonfirmasi COVID, jangan sampai dijauhi. Jangan sampai kita menjaga jarak terlalu jauh dengan mereka, sampai kita tidak tegur, seakan-akan itu musuh dan lain sebagainya. Ini betul-betul saya sudah rasakan, saya sangat rasakan bagaimana dukungan itu. Bagaimana dukungan itu menjadi bertransformasi menjadi energi yang luar biasa. Sebuah kekuatan untuk bisa sembuh. Iya, saya merinding ini. Bagaimana energi sangat luar biasa dari dukungan, padahal cuma WA, cuma di telepon, tidak di sampai kemarin itu dari Pemda Goa itu membesuk kita virtual, dan saya sangat apresiasi sekali Bapak Bupati Goa itu membesuk kita, ngobrol dengan kita secara virtual, dan ini luar biasa dukungan itu. Dan mudah-mudahan Pemda-pemda lain, bupati-bupati lain, atau apapun itu pimpinan-pimpinan lain itu bisa berbuat seperti itu, mendekatkan diri dengan pasien-pasien COVID, walaupun kan secara virtual, dan itu enggak, kita bisa merasakan keberadaan pimpinan itu di samping kita, walaupun secara virtual. Saya yakin ketika hostnya ini ketika kita sakit atau apapun, beda itu ketika dibesuk sama pimpinan, sama teman. Nah ini kan seperti itu. Sama ketika ada anak saya sakit di balai, itu saya harus membesuknya. Saya tiap hari kesal karena itu memberikan sugesti semangat yang luar biasa kepada mereka, perhatian yang lebih. Nah ini harus, karena membuat psikis pasien COVID ini baik, stabil, ini yang sangat berperan. Dan dokter seperti itu menyarankan. Bukan hanya dukungan material, tapi moral juga sangat penting untuk pasien COVID-19. Material saya kira enggak terlalu ini di situ. Karena kalau material kan ditanggung semua sama negara kan. Yep. Yang non material ini yang sangat luar biasa ininya, perannya di situ. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Saiful Samad sudah berbagi bersama saya sebuah cerita yang sangat menarik, dan mudah-mudahan menginspirasi juga para Tribuners yang menyaksikan tayangan ini di dua platform, YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Sekali lagi ini sangat senang lagi kita bisa bertatap muka, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka kembali dengan obrolan-obrolan yang lain. Nanti kita minum kopi di Wirajaya datang. Boleh, siap. Siap. Mudah-mudahan ini pandemi segera berlalu biar kita bisa beraktivitas secara normal lagi. Sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Saiful Samad, Kepala BRSPDF Wirajaya Makassar. Terima kasih juga buat para Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di ngobrol virtual berikutnya bersama saya Desi Triana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah.